Buat kalian yang trading di Ethereum dan juga Bitcoin ya, entah itu trading ataupun investing, kalian bisa coba perhatikan ini ya. Bitcoin itu ada di area yang krusial untuk saat ini ya. Dan untuk bullish, tinggal tunggu satu konfirmasi lagi tambahan yang nanti akan kita bahas di video ini, seperti itu. Dan untuk Ethereum sendiri, sepertinya trennya masih belum bisa mengungguli dari pergerakan Bitcoin ya, karena memang kita lihat untuk Ethereum sendiri secara tren dia masih cukup sideways dibandingkan untuk Bitcoin saat ini. Sebelum kita bahas, kita akan coba nanti lihat ya sama-sama untuk pergerakannya gimana. Saya mau disclaimer dulu sama teman-teman bahwa semua video yang saya sampaikan di sini hanya merupakan edukasi ya, bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual. Jadi teman-teman perlu untuk melakukan analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Oke, langsung aja kita coba lihat untuk Bitcoin ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya untuk Bitcoin ya. Kita melihat untuk beberapa hari terakhir Bitcoin ini cukup boring ya pergerakannya ya, setelah dia naik secara impuls ya. Dia cenderung untuk korektif untuk penurunannya. Kita melihat ini cukup korektif ya. Dan korektifnya ini juga berada di area krusial selama 2 minggu ke belakang seperti itu. Di area 60.000. Dia tidak mampu untuk reclaim ya berkali-kali di area 60.000 dan sebenarnya ini satu indikasi good dan juga bad indication ya. Kenapa? Yang pertama untuk good indicationnya dia tidak mampu untuk dibawa turun lagi ya. Target saya memang sebenarnya untuk Bitcoin alangkah lebih baik apabila dia turun ke 55 sampai 54.000 dulu untuk kita bisa retest di area order blocknya sekali lagi seperti itu. Tapi kita lihat secara price dia tidak mampu untuk turun ke sana ya. Harga selalu ditahan untuk bermain di area 58 sampai 60.000 ya. Bahkan kemarin kita sempat spike up ke 61.000, tapi ya overall kita closingnya dalam bentuk rejection lagi seperti itu. Sisi bad conditionnya saya melihat apabila kita terlalu lama berada di area konsolidasi ini dan sekalinya kita breakdown ke bawah, maka itu bukan merupakan satu indikasi yang baik ya. Kita melihat ini bisa berpotensi untuk menjadi area resisten yang sangat kuat seperti itu. Jadi ada sisi good dan juga sisi bad conditionnya seperti itu ya, yang teman-teman bisa lihat. Satu indikator tambahan ya yang bisa teman-teman coba perhatikan apabila Bitcoin ini sudah selesai ya dalam masa fase konsolidasinya, teman-teman bisa coba perhatikan di area ini ya. Saya cuma perhatikan satu area, which is itu di area high terakhirnya. Di sini ada 2 kali resisten ya yang sudah terbentuk dan dia tidak mampu untuk breakout di sana ya. Kita lihat di 61.400 ya. Teman-teman bisa bulatkan untuk 2 area itu untuk menjadikan itu sebagai area konfirmasi teman-teman. Apabila nanti Bitcoin berhasil break dan close di atas 61.400, maka ada besar probabilitas kita untuk melanjutkan kenaikannya ke price yang lebih tinggi. Mungkin kita akan retest di 64 sampai 65.000 seperti itu. Jadi sebelum area 61.400 ini di breakout sih kita masih mungkin melihat itu akan terkonsolidasi dengan waktu yang cukup lama. Dan saya melihat untuk sekarang kecenderungan dari Bitcoin itu masih ada potensial dia untuk drop down ya ke bawah. Kenapa? Dari time frame kecilnya saya melihat ini setelah dia tidak mampu untuk losing momentumnya ya dari area supply di 61.400 kemarin. Dia turun dengan impuls dan sekarang untuk kenaikannya sayang sekali dia membentuk seperti namanya flag patternnya atau koreksi ke atas. Jadi biasanya ketika dia koreksi ke atas dia akan melanjutkan untuk penurunannya dalam beberapa waktu ke depan seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba untuk antisipasi apabila nanti Bitcoin bisa drop down ke bawah. Teman-teman bisa mungkin yang ada di future market bisa coba kurang-kurangi posisi ya, apalagi teman-teman yang punya posisi long. Kalau yang punya posisi short sih bisa coba ditahan aja sih, nggak masalah ya, selama dia tidak tembus dari area high yang ada di atas ini 5960.000 sih menurut saya masih cukup oke untuk bisa ditahan untuk posisi shortnya seperti itu. Jadi teman-teman perlu analisa ulang kembali untuk posisinya teman-teman di future market, jangan sampai over leverage seperti itu. Satu indikator tambahan yang bisa teman-teman perhatikan di sini, kita punya trend line juga ya di 30 menit. Kita punya area support 2 kali dan ada potensi kita memang fake out di area support lalu melanjutkan kenaikannya, tapi kita masih perlu lihat ketika dia drop dari area flag pattern ini apakah impulsif seperti momen kemarin ya ketika US open market session ataukah dia cenderung korektif untuk penurunan. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu.
Itu aja untuk sisi Bitcoin-nya ya. Lalu dari sisi Ethereum-nya saya ingin coba bahas pergerakannya nggak sebagus dari Bitcoin ya, karena kita overall masih dalam area sideways konsolidasi yang cukup besar. Dan di sini area konsolidasinya saya lihat di time frame 4 jam ya atau hourly, ini lebih cenderung membentuk head and shoulder di atas ini ya. Ketika dia tidak mampu untuk losing momentumnya di area supply yang di sekitar 2676 atau sekitar 2700-an, dia kembali tercek lagi dan drop ke bawah dengan lumayan impulsif ya di time frame hourly-nya. Di time frame daily sih memang kita nggak melihat ya head and shoulder yang terjadi ya cuma ranging. Tapi kalau di time frame yang lebih kecil sih kita lebih kelihatan ini membentuk head and shoulder kurang lebihnya seperti itu. Invalidasinya pasti di area atas ini ya. Ketika dia mampu break dari 2700 sih ada potensi untuk lanjut lagi ke area supply atasnya di sekitar 2750 seperti itu. Itu jangka waktu dekatnya. Tapi yang menjadi catatan di sini apabila tidak mampu Ethereum bertahan di area 2530 sampai 2500, ada potensi kita akan losing momentum dan dropnya ini harusnya lebih kencang ya daripada Bitcoin. Apabila Bitcoin ditarik ke bawah, Ethereum gagal mempertahankan 2500, ada potensi kita akan retest lagi di sekitar 2300 ya. Di area ini bisa dijadikan area support ya, sebagai area kaki dari Ethereum ya. Ini merupakan closing kakinya, 2342 bisa dijadikan area support selanjutnya, seperti itu. Itu aja sih untuk Ethereum ya, gak banyak pergerakan yang berubah, jadi saya nggak banyak bahas. Lalu kita coba cek dari Bitcoin dominance, so far juga masih berpotensi untuk lanjut mengalami kenaikan di 58 sampai 61% atau 60% ya, itu untuk area overlapnya. Setelah itu sih saya memang mengekspektasikan bahwa Bitcoin dominance bisa melakukan penurunan ya atau drop ke bawah seperti itu. Tapi sebelum itu terjadi biasanya Bitcoin akan overlap dulu dari pergerakan altcoin dan juga Ethereum yang lainnya seperti itu. Jadi memang kita harus melihat Bitcoin itu make a move dulu, baru nanti akan diikuti oleh Ethereum dan juga altcoin seperti itu. Kita melihat juga di grafik Ethereum Bitcoin ya, di sini kita cukup tertahan dengan tren yang cukup bearish ya di hourly time frame-nya. Ini cukup membentuk lower high, lower low ya. Dan kita setelah jebol dari area support terakhirnya, kita losing momentum. Sekarang kita naiknya cukup korektif ke atas seperti itu. Catatannya apabila dia nanti mampu breakout dari area falling wedge ya, saya gambarkan falling wedge di sini. Ada potensi kita mungkin akan cuma retest di area trendline di atas sekaligus area supply-nya seperti itu. Setelah itu ya kita ada potensi untuk recheck lagi ke bawah. Jadi saya masih belum melihat ada potensi penguatan dalam waktu dekat, dan ya kalau kita boleh katakan ini sebagai area trendline atau flag, bearish flag itu juga bisa ya. Ketika naik ini mungkin akan korektif untuk mengejar area trendline yang ada di daily time frame-nya seperti itu. Setelah itu ya saya melihat masih ada potensi untuk Ethereum Bitcoin ini melanjutkan pelemahannya seperti itu. Selama dia masih belum ya breakout dari area trendline yang warna merah ini, saya lihat masih belum ada tanda-tanda yang cukup bagus untuk saat ini. Itu aja note saya dari Ethereum Bitcoin. Kayaknya agak susah ya dalam waktu 1-2 bulan ke depan Ethereum bisa mengungguli pergerakan dari Bitcoin itu sendiri. Seperti itu. Dari total 3-nya gimana, kita coba lihat ada EBCDE correction ya. Dan teman-teman bisa lihat ya ketika E correction-nya saya cukup melihat ini merupakan satu proses untuk naik sebelum melanjutkan turun lagi ya. Mungkin kita akan retest area 500 miliar dolar ya dalam waktu beberapa saat ke depan. Mungkin tidak sekarang, tapi ada potensi kita untuk menuju ke sana gitu. Karena kenaikan yang terjadi tetap saja teman-teman lihat di sini kenaikan yang terjadi ketika E koreksi ya. Kita lihat, kita coba tarik dari atas ke bawah. Kita lihat sekarang sudah masuk di area 618 dan sekarang juga membentuk yang namanya range area di area supply-nya. Notes-nya, invalidasinya apabila dia mampu breakout dengan impulsif, kita mungkin akan melihat ada potensi untuk naik ke area 626 miliar dolar, which is itu meretest lagi area trendline yang terjadi di time frame daily-nya. Ini trendline yang cukup lama ya, dari bulan April. Dia berfungsi sebagai resisten 3 kali. Apabila dia mampu breakout dari area konsolidasi, ya kita lihat ada potensi untuk total 3-nya kembali retest di area supply-nya seperti itu. Tapi sebelum itu terjadi sih saya melihat potensinya untuk saat ini kita lihat masih cenderung sideways ya, seperti itu. Di time frame lebih kecil kita melihat ada bullish flag ya. Ya, bullish flag. Dengan asumsikan kalau dia berhasil breakout ke atas ya kita bisa breakout dari area konsolidasi di time frame daily-nya seperti itu.
Jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan di sini untuk area penting dari juga Bitcoin dan Ethereum, dan juga beberapa indikator tambahan yang saya tambahkan di sana, mulai dari total 3, Bitcoin dominance, dan juga pergerakan Ethereum dibandingkan Bitcoin, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa coba analisa lagi ya. Nanti mungkin saya akan kembali aktif untuk update lagi market setiap harinya, seperti itu. Thank you semua, dan see you next video. Bye-bye.